Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan seorang muslim. Melalui salat, seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat hubungan spiritual dan mendapatkan rahmat serta ampunannya. Namun tidak semua salat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video ini akan dibahas ciri-ciri salat yang diterima oleh Allah beserta dalil-dalil yang mendukungnya. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, umat muslim dapat meningkatkan kualitas salat mereka dan mendapatkan keberkahan yang lebih besar. Yang pertama, niat yang ikhlas. Salah satu ciri utama salat yang diterima oleh Allah adalah niat yang ikhlas. Niat merupakan faktor penting di dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang ikhlas berarti sholat dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena motif-motif dunia atau pujian dari manusia. Niat yang ikhlas mempengaruhi kualitas dan keikhlasan sholat seseorang. Dalam sholat, seorang muslim harus memfokuskan pikiran dan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan diri sepenuhnya kepadanya, dan menjalankan sholat dengan tujuan yang murni untuk mendapatkan keridhoannya. Dengan niat ikhlas, sholat tersebut akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, khusyuk dan konsentrasi. Khusyuk dan konsentrasi adalah ciri-ciri penting di dalam sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling sedikit dosa yang bisa merusak sholat seseorang adalah prasangka buruk. Hadis riwayat Muslim. Dari dua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa khusyuk di dalam sholat melibatkan fokus yang penuh pada ibadah tanpa adanya prasangka atau pikiran negatif terhadap orang lain. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan hati yang tunduk, pikiran yang tidak berkeliaran, dan konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan sholat, seorang muslim harus menghindari pikiran-pikiran yang tidak relevan atau mengganggu.
serta menghindari godaan dan godaan yang dapat memecah konsentrasi. Dalam keadaan khusyuk, seorang muslim akan merasakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan hadirnya di dalam sholat. Lalu yang ketiga, memperhatikan tata cara dan rukun sholat. Ciri sholat yang diterima oleh Allah adalah memperhatikan tata cara dan rukun-rukun sholat dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran agar sholat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 41. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang pentingnya melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti tata cara sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbir hingga salam. Selain itu, memperhatikan rukun-rukun sholat juga merupakan bagian penting di dalam menjalankan ibadah ini. Rukun-rukun sholat seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan memperhatikan tata cara dan rukun-rukun sholat, seseorang menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, mengamalkan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang dianjurkan. Selain melaksanakan tata cara dan rukun sholat dengan baik, mengamalkan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang dianjurkan juga menjadi ciri sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, seorang muslim dianjurkan untuk membaca Al-Quran, baik dalam rukun-rukun sholat maupun bacaan-bacaan tambahan, seperti surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah dianggap sempurna sholat seseorang dari kalian sehingga ia membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, sholat dengan tepat waktu. Ciri sholat yang diterima oleh Allah adalah melaksanakannya dengan tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim untuk menjaga waktu-waktu sholat dan melaksanakannya pada saat yang ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan akan pentingnya melaksanakan sholat tepat waktu. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebelum datang sholat yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melaksanakan sholat tepat waktu
menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.